Hai Sobat Pencari Kata, selamat datang di petualangan seru bareng aku, si pemburu kata-kata unik. Hari ini kita nggak main-main, karena yang mau kita bahas sakral banget. Yep, kita akan membongkar asal-usul kata paling sakral dalam bahasa Indonesia, Tuhan. Satu kata, sejuta makna, dan sejuta rasa penasaran juga. Kata ini bisa bikin orang berdebat sampai jidat berkerut, bisa bikin khusyuk berdoa, atau bahkan bikin duduk termenung sambil mikirin hidup dan mantan. Tapi, kalian pernah nggak sih mikir, sebenarnya kata Tuhan itu datangnya dari mana? Apa dia langsung turun dari langit bareng agama-agama besar? Atau jangan-jangan kata ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita masih nari di sekitar api unggun sambil nyebut-nyebut langit. Nah, daripada cuma nebak-nebak, yuk kita selami sejarahnya. Siapa tahu kita nemu harta karun kata-kata yang udah lama tenggelam. Kata Tuhan ternyata punya hubungan erat banget loh dengan kosakata kuno masyarakat Nusantara. Gak muncul tiba-tiba dari langit, ternyata dia punya jejak bahasa yang panjang. Dalam bahasa Proto-Austronesia, yaitu bahasa nenek moyangnya bahasa Melayu, Jawa, dan teman-temannya, ada satu kata penting, tuan. Artinya pemilik, penguasa, atau yang dihormati banget. Seiring waktu, kata tuan ini pelan-pelan naik level. Ditambahin satu huruf ajaib, H, lalu jreng, jadilah Tuhan. Haknya ini bukan sembarang huruf ya, dia kayak bonus aura sakral gitu. Bayangin deh, zaman dulu pas orang bilang tuan, yang dimaksud bisa jadi kepala suku, orang terpandang, atau pemimpin kampung. Tapi makin kesini, konsep tuan ini makin meluas. Gak cuma manusia aja, tapi juga merujuk ke sesuatu yang jauh lebih tinggi. Entitas spiritual, sang pengatur alam semesta. Tapi kata Tuhan tuh, gak cuma hasil racikan lokal aja loh. Begitu agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, budaya dan bahasanya juga ikut nyusup pelan-pelan kayak semut bawa bumbu. Di masa itu, masyarakat mulai kenal istilah kayak dewa dari kata Sanskerta deva dan juga Bhagavan yang artinya yang mulia. Nama-nama seperti Siwa dan Wisnu mulai jadi bagian dari kehidupan spiritual. Tapi, pertanyaannya, kenapa kita tetap pakai kata Tuhan? Padahal udah ada tuh istilah keren dari India. Nah, rupanya kata Tuhan itu lebih fleksibel. Nggak terikat sama satu dewa doang, nggak eksklusif buat dewa gunung atau dewa laut aja. Bisa dipakai buat menyebut sang penguasa tertinggi secara umum. Bayangin deh, orang zaman dulu duduk melingkar sambil mikir, kita butuh satu istilah universal nih, yang bisa mencakup semua kekuatan besar, bukan cuma satu-satu doang. Lalu, celing, lahir deh kata Tuhan yang lebih umum dan netral. Jadilah Tuhan dipilih sebagai istilah yang mewakili sang penguasa tertinggi, tanpa embel-embel dewa ini itu. Satu kata, banyak makna. Mantap kan? Lalu datanglah pengaruh Islam melalui perdagangan dan dakwah. Dalam bahasa Arab, kata untuk Tuhan adalah ilah atau Rob. Dan khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala digunakan nama Allah. Tapi uniknya, di Nusantara, kata Tuhan tidak hilang. Malah ia bersanding dengan istilah Arab. Contohnya, dalam syahadat, orang Indonesia tetap mengucapkan La ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Di sini, Tuhan dipakai untuk menerjemahkan ilah, sementara Allah tetap sebagai nama khusus. Jadi, Tuhan jadi jembatan antara konsep lokal dan ajaran baru. Lalu, apa bedanya Tuhan, Dewa, dan Allah? Mari kita sederhanakan. Dewa dari Sanskerta merujuk pada dewa-dewi dalam mitologi, seperti Dewi Sri atau Dewa Brahma. Allah adalah nama khusus untuk Tuhan dalam Islam.
Tuhan lebih umum, bisa dipakai dalam konteks apapun, baik monoteis maupun politeis. Misalnya, umat Kristen di Indonesia menyebut Tuhan Yesus. Umat Hindu mungkin bilang Tuhan yang Maha Esa. Sementara dalam percakapan sehari-hari, kita bisa berkata, ini rezeki dari Tuhan. Fleksibel kan? Di media sosial, kata Tuhan sering dipakai dengan cara yang lebih santai, namun tetap dalam batas penghormatan. Misalnya, ada yang menulis status Tuhan, kapan aku bisa move on? Atau meme bertema motivasi seperti, tolong beri aku kesabaran Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kata Tuhan tetap relevan dari doa khidmat hingga ekspresi harapan sehari-hari. Di balik beragam penggunaannya, makna intinya tetap sama, sesuatu yang dianggap maha kuasa, tempat manusia bersandar. Entah itu dalam agama, renungan pribadi, atau sekadar ucapan rasa syukur. Jadi, kata Tuhan adalah hasil percampuran budaya lokal Nusantara, pengaruh India, dan sentuhan Timur Tengah. Ia bukti bahwa bahasa kita itu lentur, bisa menyerap konsep global tanpa kehilangan jati diri. Dan yang paling keren, kata ini tetap hidup, dari mantra kuno sampai status WhatsApp. Kalau kalian punya perspektif lain tentang arti Tuhan, bagikan cerita di komentar ya. Sampai jumpa di petualangan linguistik berikutnya. Salam penuh makna.